semuanya, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memberikan materi tentang biokimia pangan, yaitu tentang pengawetan makanan dengan gula. Penasaran kan, kenapa gula? Kenapa nggak yang lain? Oleh karena itu, jangan lupa tonton sampai akhir ya. Yang akan bertugas kali ini pada kelompok kami adalah saya sendiri, Fitrian Zahyani, dengan NIM 20110604045 dan juga dengan telepon saya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan mengapa sih gula yang dipilih sebagai pengawet makanan. Kenapa kita akan membahas gula kali ini? Kenapa bisa gula? Kenapa nggak bahan lain kayak garam atau bahan-bahan yang lainnya? Kenapa mesti gula? Oke, jika kalian mau tahu alasannya kenapa, karena gula itu manis. Nggak bercanda. Seperti yang kita tahu, mungkin kita sekarang taunya gula itu sebagai pemanis makanan aja, kayak ditambah di makanan atau minuman favorit kita. Tapi ternyata gula itu bisa jadi pengawet makanan loh. Contohnya agar-agar atau jelly yang kita makan sering makan, atau juga acar. Kenapa sih harus gula? Saya akan menunjukkan beberapa sifat gula yang ternyata sebagai alasan kenapa gula itu bisa jadi pengawet makanan yang bagus, yang baik. Yang pertama, gula ternyata mempunyai daya larut yang tinggi loh guys. Yang kedua, gula juga mampu mengikat air. Yang ketiga, gula juga mampu mengurangi kelembapan relatif atau ERH. Wow. Jadi salah satu kunci dalam pengawetan makanan yang baik adalah kadar gula yang tinggi dicampur dengan kadar asam yang tinggi atau pH rendah. Itu adalah kuncinya. Oke, kita lanjutkan. Masih bingung nggak dari penjelasan sebelumnya? Masih bingung ya kenapa gula yang dipilih? Ada beberapa fakta yang saya dapat dari beberapa sumber yang menyatakan kenapa sih gula yang dipilih sebagai zat pengawet makanan, atau apa sih peranan gula. Yang pertama ini yang saya dapat, jika gula atau sukrosa ditambahkan pada suatu zat makanan atau suatu produk makanan pada konsentrasi sekitar 70%, maka mampu mengendalikan proses pertumbuhan mikroorganisme dari produk tersebut. Gitu. Lalu sebaliknya, jika gula ditambahkan sekitar konsentrasi 40% pada padatan terlarut pada suatu produk makanan, ternyata pengendalian mikroorganisme dan aktivitas air atau AOE ini berkurang. Jadi gampangnya atau maksudnya gini, semakin kecil konsentrasi gula yang ditambahkan pada suatu zat makanan, maka mikroorganisme ini lebih gampang tumbuh, berkembang, atau pengendalian mikroorganisme yang dilakukan gula ini makin berkurang, sehingga mikroorganisme ini kan jadi gampang tumbuh gitu dan berkembang di produk makanan tersebut. Tapi faktanya, ternyata gula bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan terhambatnya proses pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas air atau disebut dengan AOE di dalam suatu produk makanan. Ternyata perbedaan komponen-komponen dalam bahan dasar di produk makanan tersebut juga menyebabkan penghambat pertumbuhan mikroorganisme. Tapi setidaknya dengan kadar AOE yang sama, maka produk makanan tersebut akan lebih tahan lama terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh mikroorganisme dibanding dengan suatu produk tanpa gula gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau produk yang diawetkan dengan gula ini akan lebih tahan lama rusaknya yang disebabkan oleh mikroorganisme dibanding dengan produk yang tidak menggunakan gula dalam proses pengawetannya. Selanjutnya, ternyata monosakarida ini lebih efektif dalam menurunkan kadar AOE atau kadar pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas air di dalam suatu bahan pangan atau produk dibandingkan dengan disakarida atau polisakarida yang ditambahkan dengan sukrosa. Jadi kesimpulannya dari yang saya jelaskan tadi, peranan gula dalam pengawetan makanan ini, gula dapat menghambat proses tumbuhnya
mikroorganisme dalam suatu makanan tersebut, sehingga makanan tersebut akan lebih awet atau lebih tahan atau lebih lama rusaknya, terutama rusak yang disebabkan atau kerusakan disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi saya harap dari penjelasan tadi sudah cukup jelas dan bisa dipahami. Selanjutnya teman saya akan menyampaikan tentang contoh-contoh makanan-makanan yang menggunakan gula sebagai bahan pengawet dalam proses pembuatannya. Langsung saja disimak ya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penerapan gula dalam proses pengawetan makanan dengan cara penggulaan. Nah, penggulaan yaitu merupakan suatu proses pengolahan dan pengawetan makanan dengan bahan dasar gula pada konsentrasi yang tinggi. Fungsi dari gula tersebut ialah untuk memberi rasa pada produk sekaligus mengawetkan produk dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan pembusukan. Salah satu contoh dari penggolaan yaitu proses pengawetan agar-agar. Dalam pembuatan agar-agar, hal yang pertama dilakukan ialah merebus air. Tujuan dari merebus air yaitu untuk mempermudah pelarutan gula dengan bubuk agar-agar, sehingga mempercepat proses peresapan gula ke dalam agar-agar. Lalu proses yang kedua, proses pendinginan agar-agar. Tujuannya supaya agar-agar itu membeku. Setelah proses pembekuan, agar-agar dipotong-potong menjadi kecil-kecil seukuran 2 x 3 cm. Setelah dipotong-potong, kemudian agar-agar dijemur selama beberapa hari di bawah sinar matahari. Saat proses penjemuran, diharapkan agar-agar kering sempurna. Tujuannya supaya agar-agar lebih tahan lama dan awet, karena di dalamnya sudah tidak ada kandungan air, tetapi hanya kandungan gula yang tersisa. Nah, dari proses pengawetan agar-agar tersebut dapat disimpulkan bahwa agar-agar itu bertahan lama karena kandungan gula yang ada di dalamnya. Jadi, prinsip dasar pemakaian gula dalam proses pengawetan agar-agar ialah dalam bentuk pelarutan gula yang dibuat dengan mencampurkan gula pasir dengan air dalam kadar tertentu. Jadi, semakin banyak kandungan gula yang ada dalam produk tersebut, maka semakin bertahan lama produk tersebut atau semakin awet produk tersebut.